Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for coming tonight. Let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, here there are Mbak Hening, Mbak Bunda Sari, Mbak Naisha, and Mbak Herlin. Okay. Good evening and okay, let's start our class today. Nah, in the previous class, we have already studied about 3 points ya, making suggestions, requesting, and giving instructions. Nah, kita sudah mempelajari juga polanya, bagaimana caranya kita untuk membuat making suggestion, kemudian requesting, and then making instruction ya. Kemarin yang giving instruction ya. Kemarin yang sampai datang kemarin semua ini datang ya, Mbak Herlin ya. Mbak Herlin yang sampai kelas terakhir ya, cuma 1 orang saya ingat. Nah, kita kemarin sudah belajar, dan yang enggak lengkap sampai akhir kemarin sudah sempat ini belum lihat recordnya. Halo? Ya, kemarin mati duluan. Berarti kemarin belum pada sempat ini ya, lihat recordnya ya. Oke, kita sekarang langsung belajar aja. Kita langsung belajar karena kemarin saya sudah terangkan ya mengenai bagaimana caranya kita untuk making suggestion, yang memberikan saran, kemudian request atau permintaan, dan giving instruction atau memberikan instruksi. Nah, kemarin sudah saya terangkan Mbak ya. Sudah saya terangkan, nanti bisa dilihat di recordingnya untuk kelas bahasa Inggris pertemuan pertama. Nah, agar lebih jelas karena kemarin ini ya, yang datang cuma Mbak Herlin, kita langsung praktek aja. Kita langsung praktek dengan mengisi ini blank space yang ada di screen ini ya. Jadi mengisi ini yang kosong-kosong ini dengan menggunakan apakah ini suggestion, apakah instruction, atau request. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Students say, "Excuse me, my teacher gave me an assignment to write a book report. And blah blah blah, what book should I read?" Nah, di sini ada conversation between student and librarian. Jadi ada perbincangan antara murid dengan penjaga perpustakaan ya. Excuse me, jadi permisi. My teacher gave me an assignment to write a book report. Jadi untuk menulis sebuah buku laporan gitu. Jadi dia bla 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 bla, what book should I read? Halo? Putus-putus ya Mbak Naisha ya? Gimana dengan Mbak Hening, Mbak Bunda Sari, dan Mbak Herlin? Dengar nggak suara saya? Halo? Jelas ya? Jelas. Mbak Naisha berarti mungkin sinyalnya ya Mbak dari sana ya? Nah, oke. Ini students tadi bilang, excuse me, my teacher gave me an assignment to write a book report. Bla bla bla. What book should I read? Gitu kan? Kira-kira ini isinya requesting atau giving instruction atau make suggestion. Nah, kemarin sudah dijawab ya. Sudah dijawab bersama-sama. Jawabannya adalah requesting. Otomatis dia bla 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 requesting what book should I read. Dia meminta saran kepada librarian buku apa gitu yang seharusnya aku baca gitu kan. Nah, siapa yang bisa mengisi blank space ini kira-kira? Bla bla bla, what book should I read? Halo, Mbak Naisha. Mbak Naisha mungkin bisa keluar dulu terus masuk lagi Mbak, biar sinyalnya coba
Siapa tahu kalau keluar terus masuk lagi nanti jadi bagus lagi. Oke? Nah, gimana nih kemarin yang masuk? Ini requesting ya, isinya bla bla bla, what book should I read? Siapa yang bisa memberikan contoh ini? Mbak Erlin kemarin yang sampai akhir. Saya pakai HP aja, Miss. Oke. Ya udah, kita langsung ya. Jadi, siapa yang bisa memberikan contoh nih? Ada yang mau jadi volunteer? Ada yang mau mencoba kira-kira blank space ini isinya apa? Isinya adalah requesting tadi ya, permintaan dia meminta saran ke librarian buku apa yang seharusnya aku baca. Nah, kira-kira kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya aja, nanti kita translatekan bersama-sama. Gimana? Siapa yang mau mencoba? Ada Mbak Ning, Mbak Bunda Sari, Mbak Naisha, dan Mbak Herlin. Jadi, excuse me, my teacher give me an assignment to write a book. Report. Bla bla bla, what book should I read? Ya, jadi dia tanya. Nah, respon lah. Ini berarti di sini kan, ini tuh di sini harus ada kalimat, Mbak. Di sini harus ada a sentence yang isinya itu requesting. Masih bingung ya? Udah saya langsung kasih contoh aja ya. Jadi isi dari blank space ini adalah contohnya adalah muridnya tanya nih ke nah, jadi contoh untuk mengisi blank space-nya adalah seperti ini ya. Excuse me, my teacher give me an assignment to write a book report. Could you give me a suggestion? What book should I read? Jadi, permisi, guruku memberiku tugas untuk menulis buku report buku ya. Terus habis itu, isi blank space-nya adalah, dapatkah kamu memberiku saran buku apa yang seharusnya aku baca? Jadi dia tuh request, meminta tolong ke librarian untuk memberikan saran buku apa yang sebaiknya, yang seharusnya aku baca untuk membantuku ini ya, menulis a book report. Jadi laporan buku seperti itu. Gimana? Kira-kira paham nggak? Ini contohnya ya. Paham ya? Halo? Gimana nih Mbak Herli nih? Mbak Ning, Mbak Bunda Sari, Mbak Naisha, Mbak Mary nih, sekarang ada Mbak Mary. Sampai sini paham? Kemudian yang kedua kira-kira apa? Ini respon untuk, nah yang kedua baru respon ya. Respon untuk menanggapi requesting tadi dari student, bla bla bla, did your teacher set a specific book? Berarti dia menerima. Berarti kita di sini contohnya adalah misalnya, yeah, sure, misalnya ya. Ya, tentu, misalnya.
Terus kemudian dia tanya, did your teacher set a specific book? Apakah gurumu memberikan ini buku yang lebih spesifik gitu, persyaratan buku yang lebih spesifik? Terus dia bilang, yes, a contemporary novel actually. Si student bilang kayak gitu. Terus librarian jawab lagi, well, bla bla bla, you read Life of P. The book is great. It's about the life of P and his great adventure. I think you should read the book. Lah, kira-kira kemarin ini kita sudah bahas dan isinya adalah suggestion ya, ini kemarin ya. Contohnya, siapa yang bisa mengisi blank space ini? Gimana caranya kita mengisi ini? Saya review sebentar ya. Nah ini ya, kita ketika membuat suggestion, itu kita bisa menggunakan kata-kata ini. You could atau might bla 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 gitu kan. Kemudian I suggest or I recommend bla bla bla. Terus you really should or ought to. Terus I strongly advise or urge you to. Kemudian you'd better. Nah, gimana caranya kita menerima suggestion? Ya, accepting suggestion caranya seperti apa? Caranya adalah yang pertama, that's good or nice or wonderful idea atau suggestion. Terus kemudian thank you atau thanks, and then I'll do or I'll try that. Kemudian why didn't I think of that? I think you're right. Kemudian kemudian itu tadi ya, contoh untuk accepting suggestions kita menggunakan menggunakan kata-kata ini. Terus gimana ketika kita mereject suggestion atau kita menolak suggestion, mereview suggestion? Kita bisa menggunakan kata-kata pertama seperti ini. I tried that, but bla bla bla. Kemudian thanks, but bla 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 sampai ini ya. Sampai that's a good idea, but di sini yang di underline adalah but. Because, but juga ya. Nah, ini saya terangkan lagi ya, Jadi kemarin kita sudah belajar untuk membuat tiga ungkapan ya. Jadi ungkapan permintaan atau requesting, kemudian making suggestion atau untuk membuat saran ya, dan giving instruction atau memberikan instruksi. Lah ini ketika kita suggestion ya, making suggestion atau membuat saran, kita bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut ini. You could, I suggest, bla 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 ini. Kemudian kalau accepting kita bisa menggunakan ini. Kalau rejecting suggestion-nya kita bisa menggunakan ini yang di kolom. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan requesting atau ketika kita meminta sesuatu? Saran atau rekomendasi dari orang lain, kata-kata apa yang digunakan ya dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar? Nah ini, kalau kita meminta sesuatu, kita bisa menggunakan would you mind, bla 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 please, kemudian can or could you, kemudian will or would you, kemudian please, bla 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 ini. Ini Mbak Nasya nggak bisa dengar. Nah, ketika kita accepting request, kita bisa menggunakan ini. Sure, I'd be glad or happy to bla bla bla. Kemudian of course, certainty. Terus no problem, terus sure, just a moment.
Gimana kalau kita mereview atau mereject suatu permintaan? I'd love to, but it sounds great, but I'm sorry, but sorry to see that. Ini ya. Terus kemudian bagaimana dengan giving instruction? Nah, ini giving instruction pattern atau form atau formula ya. Yang biasa digunakan adalah dia adalah verb 1 plus. Nah, jadi verb 1 in the beginning of sentence. Jadi kemarin Mbak Herlin tanya, Miss saya bingung cara membedakan antara giving instruction sama request karena sama-sama kayak meminta gitu. Nah, kita bisa melihat ya tadi. Kalau di giving, kalau yang apa? Requesting itu ada rejecting sama accepting requesting. Jadi ada possibility atau kemungkinan orang yang kita mintai saran itu menolak atau menerima gitu. Ada kolom-kolomnya tadi ya, sudah saya bacakan tadi. Kemudian ini giving instruction. Giving instruction dia tidak ada rejecting atau refusing. Kenapa? Karena namanya juga kita memberi instruksi. Jadi kita tidak consider atau mempertimbangkan orang itu akan menerima atau menolak instruksi kita. Give me that storybook. Kasih aku buku itu. Beda ketika kita bilang, could you give me that storybook? Dapatkah kamu memberiku buku cerita itu? Jadi orangnya kan bisa bilang, ya, tentu. No, sorry, itu bukan punyaku. Contohnya bisa seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan could, itu adalah requesting. Could you, will you, would you, can you, itu tadi requesting atau permintaan yang mana itu bisa ditolak atau diterima. Berbeda dengan giving instruction. Giving instruction di situ tidak ada could you, tidak ada would you atau intronya lain-lain seperti tadi. Jadi dia langsung verb 1 in the beginning of sentence. Karena dia di sini ketika kita memberikan instruksi kan tidak consider. Kita tidak mempertimbangkan apakah orang yang kita kasih instruksi itu mau menerima atau menolak. Jadi kita menyuruh gitu. Write your own story. Tulis buku kamu sendiri. Seperti itu. Jadi perbedaan antara giving instruction dengan requesting adalah seperti itu ya. Kalau giving instruction dia without intro tadi, tidak ada could you, tidak ada would you gitu kan. Kemudian kalau yang giving instruction juga tidak ada question mark-nya atau tanda tanya ya. Kalau yang tadi kan requesting dia ada tanda tanyanya ya. Jadi bisa consider gitu orang yang yang kita ajak ngomong itu akan menerima atau menolak seperti itu. Itu tadi review sedikit masalah pelajaran kemarin. Lah ini kita lanjut. Ini adalah isinya suggestion ya tadi ya. Ini siapa yang bisa memberikan contoh? Bisa mengisi blank space ini kira-kira isinya apa? Well, bla bla bla. Read Life of P. Siapa yang bisa memberikan contoh ini? Salah satu contoh, siapa yang bisa memberikan contoh di sini? Blank space ini isinya apa? I recommend. Oke. Benar ya. Jadi Mbak Mary jawab ya tadi. I recommend. Jadi aku merekomendasikan kamu untuk baca buku Life of P. Jadi ini adalah bentuk salah satu suggestion yang diungkapkan librarian to a student. Oke. Ada contoh lain misalnya selain I recommend. I
I suggest, and many more. Oke, kita bisa menggunakan contoh yang saya kasih di list tadi. Oke, kemudian ini ada lagi student, that's great, bla bla bla, terus bla bla bla, I borrow the book now. Nah, kira-kira ini isinya apa? Yang the blank space yang number 4 and 5 ini? Halo? Yes, thank you. Ya, ini ya, yang nomor 4 isinya adalah, tulis di sini aja ya. Thank you. Kemudian isinya apa nih kira-kira? Kalau jawabnya you can borrow it for a week. Jadi ini kemarin sudah kita isi ya. Isinya adalah requesting. Apa ini? Mbak Hening, Mbak Bunda Sari, Mbak Herlin, Mbak Mary, Mbak Darsem, ayo coba yang lain ikut menjawab, ayo. Halo? Apa ini isinya? Ya, ya. Ada diem nih, kenapa nih? Paham nggak kira-kira cara bikinnya gimana? Can ini apa ya, langsung aja ya. Can I borrow the book now? Jadi itu adalah requesting. Jawabannya adalah yes, you can. Of course. Of course you can. Thank you, but I think I need it for a longer time period. Ini adalah isinya ya. Contohnya adalah could you making a copy of it? Ya, could you making a copy of it? Jadi itu adalah bentuk dari requesting juga. Ini dia penolakan ya, rejecting, requesting ya. Sorry, no part of the book may be copied. Jadi bukunya nggak boleh di copy. Kemudian student bilang lagi, okay, bla bla bla, extend the due date by 2 weeks. Ini misalnya lagi could. Could you extend the due date by 2 weeks? Nah, ini kira-kira paham nggak ini? Yang lain kira-kira? Cara membuat saran, kemudian cara memberikan instruksi dan memberikan rekomendasi. Oke, paham ya. Gimana dengan yang lain nih? Gimana dengan yang lain, Mbak
Mbak Hening, Mbak Bunda Sari, ada pertanyaan? Halo? Ini kok yang nyambung Mbak Mary aja nih, yang lain mana nih suaranya? Halo? Ya ini juga bisa diganti, misalnya could you, yang lebih simpel adalah could you recommend me, could you suggest me, bisa juga ya. Saya lagi mandiin Amma dulu. Hello Miss Ada, oke. Daripada ngantuk nih ya, ini baca aja ya. Yang lain baca ya. Siapa yang baca nih, Mbak Herlin sama Mbak Mary ya? Halo? Ya ini kita belajar baca ya, Mbak Herlin sama Mbak Mary, coba. Tapi kok nggak bisa nih. Yang shouldn't-nya Mbak Mary, kemudian, halo Mbak Mary? Halo? Iya. Iya Mbak, denger ya. Mbak Mary shouldn't-nya, kemudian siapa nih? Mbak Bunda Sari ya? Soalnya kalau bahasa Inggris kan kita praktek ya Mbak ya. Kayaknya Mbak Mary udah jago nih. Bentar, ini Mbak Bunda Sari. Bisa. Ini kok nggak apa ya? Nggak nyaut yang lain ya. Siapa yang bisa nih? Mbak Aning mandiin, kemudian Mbak Darsen bisa nggak nih coba? Halo Mbak Mary? Nah ini udah ada Mbak Mary sama Mbak Darsem ya. Halo Mbak Darsem? Tes? Halo? Tes? Kok nggak ada suaranya semua nih? Nah, ya sekarang Mbak Mary sebagai student-nya, kemudian Mbak Darsem sebagai librarian-nya ya. Halo? Kok nggak? Oh, sinyalnya jelek. Halo? Oh ya, tadi ini saya Oke, ya saya Ya, dengar. Tadi saya keluar dulu soalnya sinyalnya jelek, Mbak. Oke, ulangi. Mbak Mary student-nya, kemudian Mbak Darsem yang librarian, oke?
Duh, saya nggak bisa dengar nih suara kalian. Iya, Mbak. Halo, Mbak Mary. Duh, saya nggak bisa dengar suaranya yang lain beneran. Halo? Mm-mm. Iya, Mbak. Iya, ya, ulangi. Maaf ya, Mbak. Nggak tahu nih sinyalnya kok hilang-hilang ya. Oke, terima kasih Mbak Mary dan Mbak Darsem ya. Thank you. Bye-bye. Oke. Ya, kita review ya. Sebentar, ini kok dari tadi sinyal saya kok merah terus ini di sini tadi ya. Suaranya putus-putus Mbak-mbak tadi. Tapi yang di sini malah denger semua Mbak Herlin ya. Sinyalnya bagus di tempatnya Mbak Herlin. Oke, tadi saya udah mendengar ya, meskipun putus-putus tapi ada beberapa pronunciation. Pronunciation itu cara membaca ya. Pronunciation yang perlu dibenarkan. Jadi, excuse me, my teacher gave. Ini gave, bukan give. Ini adalah bentuk kedua dari give. Ini artinya adalah past tense ya, dia sudah berlalu gitu ya. Entah kemarin atau kapan gitu ya. Tapi ini intinya sudah berlalu. My teacher gave me an. Nah, ini bukan assignment bacanya, tapi assignment. Ya, ini sambil saya baca, sambil Mbak Ning, Mbak Herlin, Mbak Mary, Mbak Darsa, Mbak Karis menirukan saya ya di tempat masing-masing ya. Jadi, excuse me, my teacher gave me an assignment. Jadi, assignment, bukan assignment, tapi assignment. Bukan to read. To read bukan ya, to write. To write a book report. To write a book report. Jadi W-nya nih nggak terlalu terlihat, jadi write ya. Jadi excuse me, my teacher gave me an assignment to write a book report. Could you recommend me? Jadi ini bukan cold, bukan yang yang ribet cold gitu biasanya kan gitu ya. Ini could you recommend me what book should I read? Terus kemudian librarian say yes sure.
Did your teacher set a specific book? Did your teacher set a specific book? Kemudian, yes, a contemporary novel actually. Actually, bacanya actually. Kemudian librarian bilang lagi, well, I recommend you read Life of Pi, bukan live tapi Life of Pi. Jadi kehidupannya si Pi. Kemudian the book is great. Great. Bacanya adalah great. It's about the life of Pi and his great adventure. Bukan adventure ya, bagi adventure ya. Adventure ya bacanya. I think you should read the book. Ketika kita baca, kita harus melihat ini plural atau singular ya. Plural itu artinya jamak. Kalau jamak itu kalau bahasa Inggris ada belakangnya ada S-nya. Kemudian kalau ini singular, jadi without S, tanpa S. Jadi dia book aja. Jangan sampai kita baca tadi ya. Tadi salah satu tadi bacanya adalah I think you should read the books, misalnya kayak gitu, salah. I think you should read the book. Jadi dia without S, tanpa S. Karena kalau read the book itu artinya dia bukunya itu not more than one book. Beda kalau books berarti means more than one book, atau dia more than one book ya. Jadi dia lebih dari satu buku, atau plural atau jamak seperti itu. Student bilang lagi, that's great. Thank you. Can I borrow the book now? Of course. You can borrow it for a week. Student bilang lagi, thank you, but I think I need it for a longer period. Could you making a copy of it? Ketika kita lama-lama ini ya, sering baca buku, sering baca kata-kata dalam bahasa Inggris, atau sering ngobrol sama teman kita dengan menggunakan bahasa Inggris, mungkin awalnya gini, could you making copy of it gitu ya. Ketika kita sudah sering ngobrol, kita terbiasa gitu ya dengan bahasa Inggris, sudah tidak akan gitu lagi. Jadi sudah menyatu. Jadi kayak gini bacanya. Could you making a copy of it? Jadi seolah-olah itu disambungkan. Jadi ketika kita belajar baca pun harus dicoba seperti itu ya. Misalnya kayak gini nih, can I? Kan kita nggak jelas-jelas baca can I borrow the book now, tapi can I borrow the book now? Sama juga seperti ini, could you making a copy of it? Bukan, could you making a copy of it? Jadi kita coba untuk membuat ketika kita membaca terlihat seperti natural ya. Ya, kemudian ini librarian bilang lagi, oh sorry, no part of the book may be copied. Student bilang lagi, okay, could you extend the due date by 2 weeks? Due date by 2 weeks. Librarian bilang, sure, here you are. Bukan here you are. Jadi kita coba membacanya dengan tadi ya, biar terlihat natural, tidak seperti membaca ya, seperti tadi caranya. Nah, di sini ada Mbak Karisma ya. Ya, saya sudah mencoba menerangkan untuk making suggestion, and then giving instruction, and making requesting. Nah, sampai sini kira-kira is there any question or response? Ada pertanyaan atau respon sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Saya out sebentar, Miss, suaranya hilang. Oke, Mbak Mary. Nah, kira-kira Mbak Ning, Mbak Herlin, Mbak Mary, Mbak Darsem, Mbak Karis, Mbak Bundasari, ada pertanyaan nggak? How to make suggestion, requesting, and give instruction in English. Sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Gimana nih Mbak Herlin nih? Kemarin berangkat full loh. Oke,
Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kata-kata apapun lah, kalimat apapun. Entah itu recommendation. Oke. Kita mulai dari recommendation. Ini sudah saya kasih awalan ya. Could you give me recommendation? Ya, itu adalah contoh. Ada yang bisa memberikan contoh lagi, misalnya yang kedua? Ini saya lengkapin ya, misalnya could you give me recommendation what music should I listen? Nah, misalnya nih, ada teman kita lagi boring, misalnya dia lagi feel bored, kemudian dia pengen ngedengerin musik misalnya. Nah, dia bingung mau ngedengerin musik apa ya. Nah, dia tanya ke kita, could you give me recommendation what music should I listen? Jadi, itu adalah contoh ketika kita memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa memberi contoh lagi nggak? Contoh bikin rekomendasi. Kalau tadi kan saya memberikan contohnya, could you give me a recommendation what music should I listen? Ada yang bisa memberi contoh lain? Misalnya kalimat apapun? Saya nyimak dulu ya, Miss. Maaf karena masuk telat, baru pulang tahlilan bersama. Oke, Mbak. Ya, gimana ini, Mbak Hening, Mbak Herlin, Mbak Darsem, Mbak Bundasari, Mbak Mary? Kita mulai dari suggestion dulu. Dari suggestion atau memberikan rekomendasi. Siapa yang bisa memberikan contoh di sini? Yang mau menyumbangkan idenya membuat rekomendasi, contohnya apa? Nah, ini Mbak Darsi bilang you can listen reggae music. Oke, itu jawabannya ya. Nah, kalau misalnya oke, Mbak Darsem ya. Misalnya jawabannya yeah, sure. I recommend you ini ya, listening reggae music tadi. Bentar. Nah, kemudian gimana ketika kita yang meminta kita yang request, gimana? Membuat ini tadi, could you give me a recommendation what music should I listen? Ini kan requesting ya. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh requesting? Contohnya misalnya apa? Kalau ini tadi Mbak Darsem sudah memberikan contoh ya. Jawabannya sure. Kok nggak bisa dihapus nih? Oke lah. Misalnya jawabannya adalah I recommend
listening reggae tadi ya. Reggae music. Nah, tadi ya. Ini adalah jawaban dari Mbak Darsem. Jadi teman kita bilang, could you give me a recommendation? What music should I listen? Kemudian, sure, I recommend you listening reggae music misalnya. Nah, kemudian, itu tadi saya memberikan contoh requesting, kemudian ini dijawab sama Mbak Darsem ya. Mbak Darsem memberikan a suggestion. Ada yang bisa, yang kita udah belajar, berarti kita udah belajar bikin requesting, kemudian make suggestion. Ada yang selanjutnya kita mau give contoh giving instruction ya. Giving instruction, siapa yang bisa memberikan contoh? Giving instruction. Tadi rumusnya apa? Verb 1 in the beginning of sentence. Kemudian without question mark. Oke? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Mbak Ning, Mbak Darsem, Mbak Karisma, Mbak Bunda Sari. Halo? Giving instruction, siapa yang mau bisa memberikan contoh? Yang giving instruction. You better take shower first before dinner. Ini Mbak Mary kayaknya jawab yang good. Tadi rumusnya yang instruction apa Mbak? Verb 1 in the beginning of sentence. Kalau you better take shower first before dinner, itu dia masuk recommendation. Itu masuk ke apa tadi? Make suggestion ya. Gimana kalau kita membuat giving instruction ya, memberikan instruksi. Berikan instruksi, siapa yang bisa memberi contoh? Mbak Mary misalnya. Apa Mbak yang instruksi? Contohnya misalnya open the door, kemudian give your book to me, atau misalnya buy this paper for them misalnya. Intinya verb 1 in the beginning of sentence. Ini ya contohnya tadi ya. Nah, ini adalah contoh. Read the text loudly. Jadi baca teksnya dengan keras. Jadi read itu kan verb 1. Verb tahu verb nggak? Verb itu kata kerja. Nah, kira-kira di sini udah tahu verb, noun, kemudian adverb gitu belum? Yang basic-basic itu sudah tahu belum, Mbak? Mbak Aning, Mbak Darsem, Mbak Karisma, Bunda Sari, Mbak Mary. Saya takut saya ngejelasin terus. Misalnya belum tahu verb, misalnya belum tahu adverb, misalnya. Noun, misalnya. Halo? Kemudian adjective. Halo? Suaranya hilang-hilang ya, Mbak ya?
Halo? Gimana, Mbak? Ini di sini udah, saya nanti malah ngejelasin lagi. Kalau udah tahu kan berarti nggak usah saya jelasin. Jadi bentuk kata itu ya, ada yang namanya verb. Kemudian ada noun, kemudian adverb, dan adjective ya. Ini saya terangkan ini dulu. Tahu ini nggak? Verb itu apa? Apa? Siapa yang tahu verb? Saya belum paham Miss karena telat. Kemarin sudah, ya emang ini tidak saya terangkan ya, karena ini basic ya. Tapi kan kelas ini sudah pernah dapat bahasa Inggris toh? Ya, ini coba kita bahas ya. Verb adalah kata kerja, oke. Contohnya misalnya apa dalam bahasa Inggris kalau verb? For example, apa? Example. Verb contohnya adalah read, cook, okay? And then take. Ya, itu ya. Kita verb. Kita belajar verb dulu. Ini kita verb 1 aja dulu ya. Verb 1 dulu aja. Kemudian kalau noun, kata apa kalau noun? Kok ini kata kera? Noun kata apa? Halo? Noun kata benda. Example apa? Contohnya apa? Laptop. Kemudian apa lagi? Book. And dan lain-lain ya, and so on. Kemudian adverb adalah kata keterangan. Contohnya, keterangan itu banyak ya, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat gitu kan. Ada keterangan cara ya, misalnya contohnya adalah loudly, tadi ya dengan keras. Kemudian in the market, at 5 p.m. ya. Itu termasuk adverb. Kemudian kalau adjective apa? Adjective adalah kata sifat. Example, lazy, clever, pretty, dan lain-lain. Ini ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, kita tahu dulu nih bentuk-bentuk kata. Jadi ada word, verb, kemudian noun, adverb, and adjective. Ya, tadi kita membahas tentang verb. Jadi ketika kita membuat atau giving instruction, kita need verb 1. Jadi kata kerja bentuk pertama. Sudah pernah belum? Jadi dalam bahasa Inggris itu verb itu ada 3. Ada banyak ya, ada verb ing juga ya. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3, and verb ing. Saya tidak akan menerangkan lebih lanjut mengenai ini ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, karena ini ada grammar, berkenaan dengan grammar. Nanti kalau ada kalau ada waktu lebih nanti saya terangkan ini, tapi kita fokus ke ini dulu. Tadi saya kita need yang namanya verb 1. Kalau tadi misalnya Mbak Karis misalnya bilang cooking miss ya.
Cooking itu bukan lagi verb one, itu cook plus ing, jadi verb ing. Terus misalnya ada contoh misalnya tadi kalimat seperti ini. Misalnya tadi slide pertama nih ya. Excuse me, my teacher gave me an assignment. Jadi gave itu adalah artinya memberi. Artinya memberi, tapi ini memberinya itu, gurunya itu memberinya itu lampau, tidak sekarang gitu. Udah kemarin-kemarin dia ngasihnya. Jadi dia menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau memberi, ya asalnya give ini dari give, memberi. Seperti itu. Itu adalah contoh ya. Contoh verb 2. Jadi dalam bahasa Inggris tuh kata yang sedang berlangsung, yang berlangsungnya kemarin sama sekarang, besok, itu tuh penggunaan verbnya atau kata kerjanya itu beda-beda bentuknya, seperti itu. Nah, ketika kita sekarang membicarakan tentang giving instruction. Nah, ketika giving instruction itu kita hanya need yang namanya verb one. Jadi tidak ada ing-nya, kemudian tidak diubah menjadi bentuk kedua atau ketiga. Jadi bentuk pertama saja, seperti itu. Misalnya cook the rice tonight misalnya. Jadi masaklah nasi malam ini. Jadi bukan cooking the rice. Jadi kita hanya need verb one. Misalnya take a book now. Take the book now. Ambil buku itu sekarang. Jadi bukan taking the book now, tapi take. Jadi kita hanya butuh verb one. Kita need verb one in the beginning of sentence. Di awal kalimat. Nah, tadi sudah saya terangkan ya tentang instruction, giving instruction, yaitu kita need verb one in the beginning of sentence. Sekarang ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa membantu saya memberi contoh untuk memberikan kalimat giving instruction? Mana nih suaranya Mbak Ening, Mbak Darsem, Mbak Karis, Mbak Bunda Sari? Halo? Atau Pak Riona ini yang mau memberikan contoh? Atau dalam bahasa Indonesia dulu, nanti kita translatekan bersama. Oke, tadi ya Mbak Mary menggunakan contoh read this book now. Ya, contoh ya, giving instruction. Jadi, read this book now. Jadi, di sini, without intro, nggak ada could you, would you, will you, bukan ya, nggak ada ya. Jadi, kita nggak need jawaban dari orang yang kita ajak ngomong, entah dia menerima atau menolak, reject atau accepting instruction kita. Jadi, dan di sini pun tidak ada yang namanya question mark. Itu yang membedakan antara instruction dengan requesting. Jadi, kita langsung directly ya. Read this book now. Jadi, kita menggunakan verb one in the beginning of sentence. Nah, ada lagi yang bisa memberikan contoh. Mbak Herlin, gimana Mbak Herlin? Mbak Herlin kemarin datang sampai akhir ya. Gimana Mbak Herlin? Mau mencoba memberikan contoh? Mana suaranya Mbak Herlin?
Halo? Oke, kok pada diem sih? Contoh lain adalah misalnya call your mother tomorrow. Contoh lain adalah misalnya call your mother tomorrow. Call verb 1 juga ya. In the beginning of sentence. Nah, ada yang bisa memberi contoh lain? Mana ini kok pada diem nih? Saya yang sekolah sendiri di sini nih sama Mbak Mary nih. Gimana Mbak Hening, Mbak Darsem, Mbak Bunda Sari, Mbak Herlin? Halo? Oke, Mbak Herlin memberikan contoh ya. Open the door now. Contoh lain adalah tadi open the door now. Jadi open adalah verb 1. Nah, sepertinya udah paham nih ya. Cara membuat suggestion, kemudian requesting and giving instruction. Udah saya ulangi berkali-kali nih. Ya, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita sekarang belajar mengenai grammar sekarang, yaitu tentang penggunaan before and after. Before and after are used if we want to express the order of events. We can use the following form. Maksudnya order di sini adalah urutan. Urutan dari event atau kejadian. Apa artinya before? Ada yang tahu? Before and after. Sebelum dan sesudah. Oke. Jadi kalau before sebelum, kalau after sesudah. Jadi before and after atau sebelum dan sesudah itu digunakan untuk mengekspresikan urutan dari kejadian. Mana sih yang lebih dulu gitu kan? We can use the following form. Kita bisa menggunakan bentuk formula seperti ini. Before, yang pertama ya. Kalau yang before plus clause. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai clause. Jadi clause 1 yang clause itu terdiri dari subject, verb plus object. Nah, plus clause 2 yang terdiri dari subject, verb, object. Kemudian kalau after itu plus subordinate clause and main clause. Ini saya terangkan lebih dulu ya. Apa sih yang disebut dengan clause gitu kan? Kemudian yang kedua, before plus noun plus verb ing plus clause 2 yang terdiri dari subject, verb, object. Kemudian kalau after plus subordinate clause plus main clause. Oke. Ini pasti bingung, saya terangkan dulu apa itu main clause dan apa itu subordinate clause. Kemudian saya terangkan juga nanti apa itu clause dan phrase. Lah, ini ya, a phrase atau frase bahasa Indonesianya ya. A phrase is a group of 2 or more words that does not have the subject and verb combination. Jadi, frase itu adalah a group ya, sebuah grup dari 2 atau lebih kata. Jadi grup dari 2 atau lebih kata yang tidak memiliki subjek, Jadi kalau frase itu tidak ada subjeknya. And verb, jadi tidak ada subjeknya dan tidak ada
and verb combination. Jadi tidak ada kombinasi dari kata kerja, dan does not form a predicate. Jadi dan tidak membentuk sebuah predikat. It can contain a noun or a verb but does not have a subject or predicate. Intinya adalah kalau sebuah frase itu dia tidak memiliki subjek, gitu aja ya. Gampangnya itu kalau itu dia tidak memiliki yang namanya subjek dan predikat. Ya. Beda, kita lihat sekarang. Tadi kita sudah membahas kalau apa yang dimaksud dengan frase. Intinya dia tidak memiliki dulu pernah nggak belajar kalau bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa Indonesia kita pernah belajar namanya SPO, yaitu subjek, predikat, objek ya. Nah, kalau frase itu tidak ada, misalnya subjek, predikat, objek, misalnya mama, kok mama ya, ibu membeli tas misalnya. Nah, ini tidak disebut dengan frase. Kenapa? Karena di sini ibu membeli tas. Ibu kan subjek ya. Kemudian membeli itu adalah predikat. Kemudian tas itu objek. Jadi dia di sini tidak tergolong dengan frase. Frase itu contohnya misalnya contoh frase itu adalah frase itu ada kalau dalam bahasa Inggris itu gerund phrase dan lain-lain. Nanti kalau saya jelaskan banyak malah bingung. Nanti saya jelaskan ya contoh frase. Kemudian di sini kalau clause, apa itu clause gitu kan? Clause is a group of words that can act as a sentence, but it's not necessarily a complete sentence on its own. Nah, di sini bedanya antara clause, kalau phrase itu dia tidak ada subjeknya. Nah, kalau klausa di bahasa Indonesia dia ada subjeknya. Nah, itu bedanya antara frase dan clause. Kan intinya gampangnya adalah kalau frase dia tidak ada subjeknya, tidak ada subjek dan predikat. Tapi kalau klausa dia ada subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, kita kembali ke penjelasan selanjutnya. Kemudian di sini kita sudah tahu ya perbedaan antara klausa dan frase. Kita sudah tahu perbedaan antara klausa dan frase. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai subordinate clause dan main clause. Apa sih subordinate clause dan main clause? Gitu ya. Nah ini, subordinate clause and main clause. Kalau subordinate clause also called a dependent clause. It will instead make reader want additional information to finish the thought. Jadi subordinate clausa atau klausa subordinate itu disebut juga klausa yang dependent. Dependent itu tergantung artinya. Jadi dia itu akan menggantikan atau membuat reader ingin atau membutuhkan additional information atau informasi tambahan untuk menyelesaikan idea dari suatu kalimat. Jadi intinya kalau subordinate clause itu dia tidak bisa klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita membaca klausa itu nggak bisa sendiri, mesti itu kita perlu klausa lain untuk memperjelas dari kalimat tersebut, dari klausa tersebut. Itu disebut dengan subordinate clause. Beda dengan a main
A main, ini bukan a main ya, salah saya. Ini a main clause atau klausa utama. Ya, a main clause atau klausa utama. A clause that can form a complete sentence standing alone, having a subject and predicate. Jadi, klausa yang dapat membentuk complete sentence atau kalimat secara lengkap, dan dia bisa di sini yang perlu digarisbawahi. Standing alone, jadi dia bisa berdiri sendiri. Kalau ini tadi kan dependent itu kebalikannya dengan independent, jadi dia tergantung ya. Jadi dia depends on other clause, jadi dia butuh klausa lain. Kalau beda dengan a main clause, dia tidak butuh klausa lain, dia udah bisa standing alone, dia independent. Having a subject and predicate, jadi dia memiliki subjek dan predikat. Nah, contoh di sini. Di sini, rumus di sini adalah bagaimana kita menggunakan before, bagaimana kita menggunakan after ketika dia bertemu dengan klausa, dan bagaimana ketika dia bertemu dengan subordinate clause, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar dulu before bertemu dengan klausa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang klausa ya. Klausa itu ada subjeknya. Okay? Before she attend the class, she would prepare everything. Before she attend the class, she would prepare everything. Nah, she attend the class. Ini adalah klausa. Yang mana she adalah subjek. Attend itu predikat atau di sini verb atau kata kerja. The class adalah objek. Kemudian klausa yang kedua, she would prepare everything. Jadi she di sini adalah subjek. Kemudian would prepare adalah verb atau predikat. Everything adalah objek. Jadi ketika before bertemu dengan klausa pertama, halo, nggak kedengeran ya suara saya ya? Tes. Nah, oke, jelas ya. Jadi kita sekarang belajar tentang ini, membuat urutan. Jadi order, membuat urutan dari kejadian. Jadi sebelum dia menghadiri kelas, dia mempersiapkan semuanya gitu. Jadi kira-kira di sini yang lebih dulu urutannya itu before she attend the class atau she would prepare everything. Halo? Jadi ini kita kan menerangkan
atau mengekspresikan the order of event. The order of event ya. Nah, kita menggunakan ketika kita menerangkan sesuatu mana yang terjadi lebih dahulu, kita menggunakan sebelum dan sesudah. Karena kita grammarnya di sini before and after, sebelum dan sesudah. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, kita menggunakan before, kita need klausa 1 dan need klausa 2. Kalau sudah begini, before she attend the class, she would prepare everything. Kira-kira yang lebih dulu kejadiannya yang terjadi ini she attend the class atau she would prepare everything kira-kira. Klausa pertama atau yang kedua kira-kira yang terjadi lebih dulu. Jadi sebelum dia menghadiri kelas, dia itu mempersiapkan semuanya gitu. Nah, jadi kedua ya, benar ya, jawaban Mbak Mary, Mbak Erlin ya, Mbak Bunda Sari. Jadi inilah yang terjadi pertama. Jadi the first eventnya itu ini. Kemudian the second eventnya itu di sini. Jadi jangan lupa. Seperti itu. Lah, kenapa Miss di sini kok ada ed? Karena ini berlangsung di masa lalu. Jadi before she attend the class, jadi kita menggunakan yang namanya verb to. Kalau misalnya contohnya before she cook the rice, misalnya cook. Kalau bentuk pertama kan COOK ya. Bentuk kedua dari cook adalah tulisannya cooked. Ya kan? Bacanya cook. Misalnya, nggak bisa nulis pakai ini saya. Misalnya contoh kalimat lain adalah before she cooked the rice, she went to the market misalnya. Jadi sebelum dia masak nasi, dia pergi ke pasar. Nah, itu contoh. Jadi pergi ke pasar dulu baru beli nasi. Nah, kita contoh itu tadi penggunaan before. Bagaimana dengan after? After hearing the news, she felt free. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau after bertemu dengan verb, ya, verb bertemu dengan kata kerja, dia bentuknya jadi kayak gini nih. Jadi verb in. Itu rumus ya. Jadi kalau ada after kemudian bertemu dengan verb kata kerja, dia kata kerjanya itu jadi verb in. Bukan after hear, bukan, tapi after hearing. Bukan after listen, tapi after listening. Bukan after cook, tapi after cooking. Jadi after hearing the news, jadi setelah dia mendengar berita, she felt free, dia merasa bebas. Nah, inilah yang disebut dengan subordinate ini yang disebut dengan subordinate clause. Kemudian ini yang disebut dengan main clause. Tadi sudah saya terangkan ya, kalau subordinate clause, dia itu bersifat dependent atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau main clause, dia bisa berdiri sendiri. Apa yang dimaksud bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri? Bisa berdiri sendiri artinya ketika dia tidak ada kalimat ini, yang after hearing felt free, dia make sense. Jadi kita tidak membutuhkan kalimat lain gitu. Kita tidak membutuhkan kalimat lain untuk memahami kalimat itu. Misalnya she felt free. Jadi dia merasa bebas. Kan udah jelas ya, udah jelas maksudnya. Dia merasa bebas. Kita tidak perlu ada kalimat lain gitu, ada klausa lain untuk menjelaskan itu. Dia merasa bebas. Oh, oke, sudah jelas kalimatnya. Beda dengan kata ini. Setelah mendengar berita, terus apa? Kan kita need another clause untuk memperlengkap kata-kata tadi kan. Misalnya di sini she felt free misalnya nggak ada ya. She felt free misalnya nggak ada. Terus cuma ada kata
after hearing the news. Setelah mendengar berita. Terus apa? Itu make no sense ya kalimatnya. Kita membutuhkan sebuah klausa lagi untuk menambahi atau untuk memperjelas, melengkapi kalimat yang tadi saya omongkan. After hearing the news, setelah mendengar berita. Apa maksudnya? Kita nggak paham gitu. Setelah mendengar berita itu ada apa gitu kan? Jadi kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu namanya subordinate clause. Oke, jadi yang perlu dicatat lagi ya, yang penggunaan after adalah setelah after itu selalu verb ing. Jadi bukan after hearing, bukan after listen, tapi bukan after hear, tapi after hearing, bukan after listen, tapi after listening. Bukan after go, tapi after going. Tadi seperti itu. Kemudian kalau before, dia ketemu dengan subject. Ya. Before, kemudian clause 1, clause 2, klausa keduanya ini, clause 2 dia mengindikasikan dia adalah yang pertama. Kemudian klausa yang kedua, dia mengindikasikan ini adalah event yang kedua, yang terjadi setelah event ini ya, klausa pertama. Kalau after hearing the news, she felt free. Jadi ini mana kira-kira yang terjadi duluan? After hearing the news atau she felt free? Mbak Erlin, iya Mbak, tambahan ing berarti. Kalau yang after plus verb ing ya. After itu selalu, kalau dia ketemu verb, verb ing. Nah, kalau yang after hearing the news, she felt free, ini the first event ini after hearing the news atau she felt free nih? Halo? Halo? Mbak Ning, Mbak Darsa, Mbak Herlin, Mbak Mary, Mbak Karisma. After hearing the news, she felt free. Di setelah mendengar berita, dia merasa bebas. Kira-kira ini yang terjadi duluan itu after hearing the news atau she felt free duluan? Dia merasa bebas dulu atau dia mendengar berita dulu? Kira-kira yang duluan eventnya? Kalau ada kalimat seperti ini. Jadi dia mendengar dulu ya, baru dia merasa bebas. Oke. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenai before plus clause, kemudian after bersubordinate plus main clause. Gimana dengan before bertemu dengan subordinate clause atau noun phrase ya kalau di sini ya. Noun phrase verb ing plus clause. Jadi tidak hanya after yang bertemu dengan verb itu jadi ing tadi ya, jadi verb ing. Before itu juga before bertemu dengan verb itu dia pasti tambah ing. Ya, contohnya adalah before watching the movie. Before watching the movie, we must buy the ticket. Jadi, before watching the movie, sebelum menonton film, kita harus membayar tiketnya. Jadi, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah setelah before itu pasti verb ing, bukan before watch, tapi before watching. Jadi, verb ing sama seperti after tadi. Kemudian mana ini yang terjadi
lebih dulu. Before watching the movie, we must buy the ticket. Watching the movie ya, yang lebih dulu ya, terjadi ya. Kemudian we must buy the ticket adalah event yang terjadi setelah before watching the movie, we must buy the ticket. Jadi yang terjadi lebih dulu apa? Beli tiket dulu ya, baru kita menonton TV. Jadi buy the ticket lebih dulu, and then we can watch the movie. Okay, kebalik Miss, benar kata Mbak Mary. Kemudian yang kedua, after losing his job, the man become extremely depressed. Jadi setelah kehilangan pekerjaannya, laki-laki itu loh menjadi depresinya itu ekstrim gitu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi lagi adalah losing. After bertemu dengan verb ing. Jadi bukan after lose, tapi after losing. Nah, losing his job dulu, dia depresi dulu gitu. Jadi ini event yang terjadi dulu adalah losing his job, baru dia menjadi depresi. Nah, biar lebih gampangnya ya, langsung aja lah kita ke contoh aja. Nah ini, match the main clauses in the column A with the subordinate clause in column B. Column A, the lady used the old washing machine. Column B, after consuming much milk. Kemudian yang kedua ada the mechanic tried to overhaul the engine. Kemudian yang ketiga ada the exploration team did the research. Yang keempat, the baby got fat. Yang kelima, the racer had his car rechecked. Kemudian ini ya, after consuming much milk, before joining race, after he noticed its type, before digging the well of oil, before she bought a new one. Nah, ini saya artiin satu-satu nih. Nah, ini oke. Ada pertanyaan dari Mbak Karisma. Berarti kalau before ketemu sama verb pasti ing, Miss? Iya, jawabannya iya. Kalau before atau after, dia before atau after ketemu sama verb pasti bentuknya itu verb ing gitu ya. Kemudian kalau before atau after ketemu dengan kata benda plus ed ya, Miss. Oke, kita lihat. Aduh, kenapa sih ini kok aneh-aneh gini? Before bertemu dengan she, misalnya subjek ya, Mbak. Oke. Mungkin maksudnya di sini adalah kata benda, oke. She, kata benda atau orang ya di sini ya, atau subjek ya. Plus ed. Iya. Tapi itu kalau terjadinya lampau, Mbak. Kalau dia bentuk, karena ini kita membicarakan tentang order ya. Dan ini contohnya adalah lampau. Ini before she attend the class, she would prepare everything. Jadi dia menceritakan sesuatu yang telah lampau. Berbeda kalau kita membicarakan seperti ini. Before you go to class, you need to misalnya? You need to prepare your book. Itu kan kejadiannya belum sama-sama express the order of event. Tapi dia belum terjadi gitu. Dia bukan lampau. Nah, penggunaan ed itu hanya untuk menceritakan hal-hal yang lampau. Tergantung dari bentuk kalimatnya, Mbak. Tapi kalau dengan tadi, kalau after atau verb, after atau before bertemu dengan verb itu pasti ing. Tapi kalau yang before kemudian bertemu dengan kata benda tadi ya, tidak pasti plus ed, tergantung eventnya. Kalau dia eventnya lampau ya
menggunakan ed atau bentuk kedua. Tapi kalau dia konteksnya seperti tadi ya, before you go to class, you need to buy a book, misalnya, you need to meet your professor. Nah, itu kan dia tidak lampau, dia berbicara dengan temennya, ngasih tahu, sebelum kamu datang ke kelas, kamu tuh perlu ketemu sama profesormu. Itu tergantung dengan eventnya, terjadi di masa lampau, atau di masa sekarang, atau kapan gitu ya Mbak. Tergantung waktunya, oke? Nah, ini tadi kita belajar tentang ini. Match the main clause with subordinate clause in column B. Jadi ini main clause, jadi yang bisa berdiri sendiri tadi ya. Kemudian yang subordinate clause adalah column B yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia need klausa lain untuk menjelaskan atau untuk melengkapi apa sih makna lengkap dari kalimat tersebut, itu namanya subordinate clause. Yang pertama, the lady used the old washing machine. Jadi the lady, perempuan itu menggunakan the old washing machine. Mesin cuci tua artinya ya. Jadi perempuan itu menggunakan mesin cuci tua. Itu yang kalimat pertama artinya. Kemudian yang kalimat kedua, the mechanic tried to overhaul the engine. The mechanic berusaha untuk apa? Maksudnya overhaul apa? Ada yang tahu artinya overhaul? Pernah dengar? Halo? Pada diem nih. Ada ini nggak? Ada yang tahu nggak artinya overhaul apa? Oke, Mama Riksa ya. The mechanic berusaha untuk memeriksa mesinnya. Kemudian the exploration team, jadi tim eksplorasi did the research. Ya, ini Mbak contohnya. Did, tried, use. Ya, lampau semua dibentuk kedua. Did the research, melakukan penelitian. The baby got fat. Bayi itu gendut, gitu, jadi gendut. The racer, pembalap, had his car rechecked. Jadi mobilnya di recheck. Terus kemudian yang subordinate, after consuming much milk, jadi setelah mengkonsumsi banyak susu artinya. Kemudian yang kedua, before joining the race, sebelum mengikuti balapan. After he noticed its type, setelah dia menyadari tipenya. Before digging the well of oil, digging itu ini apa? Kok lupa ya? Apa ya bahasa Indonesianya itu? Menggali. Well di sini bukan baik artinya, tapi sumur. Jadi get well soon itu ya cepat membaik ya. I will do it well. Aku akan melakukannya dengan baik. Tapi kalau di sini before digging the well of oil, well di sini bukan baik artinya, tapi sumur. Before she bought a new one. Jadi sebelum dia membeli yang baru. Ini ceritanya tadi adalah lampau semua ya, dia menceritakan sesuatu yang lampau. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini. After bertemu dengan verb one selalu jadi verb ing ya. After bertemu dengan verb selalu jadi verb ing.
Before juga bertemu dengan verb juga selalu verb ing, ya. Berbeda dengan ketika bertemu dengan ini tadi, subject. Oke. Nah, kira-kira yang cocok untuk yang pertama ini apa? The lady used the old washing machine. Yang cocok A, B, C, D, E. Apa? Yang cocok yang pertama jawabannya? Oke, jawabannya yang cocok A. Kemudian yang kedua, the mechanic tried to overhaul the engine. Yang cocok apa ini kira-kira? Tadi ini udah ya, ini udah. Yang kedua apa? The mechanic tried to overhaul the engine. Jawabannya C ya. Jadi mekanik mencoba ini memeriksa mesinnya setelah he noticed its type. Jadi jawabannya C. Kemudian yang ketiga, the exploration team did the research. Jawabannya apa? Yang nomor 3? Nomor 3 loh. Jawabannya apa? D kan? Oke, jawabannya D. Jadi tim eksplorasi itu melakukan penelitian dulu sebelum dia menggali sumur dari sumur minyak gitu kan. Kemudian yang keempat, the baby got fat. Apa? Jawabannya A. Oke. Kemudian yang kelima, the racer had his car rechecked. Jawabannya jelas B. Oke. Jadi sekarang udah bisa ya untuk mencocokkan, untuk match the main clause and subordinate clause. Nah ini ya, tinggal 6 menit lagi tadi saya extend. Nah ini. Nah, berarti sudah jelas tadi ya semua ya. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah rewrite the sentences with subordinate clauses instead of subordinate phrase. Be careful of the tense. Jadi, kita diminta untuk rewrite, menulis kembali the sentence, kalimat dengan subordinate clause. Subordinate clause itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri tadi lah. Karena clause berarti dia membutuhkan objek. Karena subordinate dia tidak bisa berdiri sendiri. Ciri-cirinya tidak bisa berdiri sendiri adalah tadi ada after, ada before. Jadi after go to class, after went to class, after after joining class. Salah ya. Subordinate. Jadi contohnya subordinate karena clause jadi after she went to class gitu ya. After he came to music concert. Jadi kalau subordinate itu need yang namanya tadi before atau after. Karena di sini kita membicarakan before after, jadi kita fokus before after aja ya. Membutuhkan need atau ciri-cirinya ada before atau afternya gitu aja. Tapi karena clause, jadi before, after, plus subject, plus verb, plus object tadi. Instead, sebagai ganti, artinya sebagai ganti subordinate phrase. Kalau subordinate sama tadi, subordinate itu ciri-cirinya ada after, before tadi ya, yang seperti itu tadi. Kalau frase, dia beda dengan clause. Kalau clausa tadi ada subjeknya.
Kemudian kalau frase dia tidak ada subjeknya, langsung verb ing tadi. Nah, contohnya adalah before buying a car. Ini subordinate phrase atau subordinate clause nih? Halo? Ini kita saya tanya before buying a car itu subordinate atau subordinate phrase atau clause, kemudian satu contoh terus saya end kelasnya. Gimana? Before buying a car termasuk subordinate phrase atau subordinate clause? Mbak Karisma bilang subordinate clause, Miss. Yang lain gimana? Subordinate clause atau subordinate phrase? Kenapa Mbak Karisma kok ini masuk subordinate clause menurut Mbak Karisma? Ciri-cirinya apa tadi kalau subordinate clause? Ya, ciri-cirinya kalau subordinate clause itu dia need yang namanya subject. Kalau subordinate phrase dia need, dia tidak butuh yang namanya subjek, dia nggak butuh namanya subjek, nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya. Itu yang disebut dengan frase. Kalau frase intinya tuh dia nggak need loh namanya subjek, predikat itu nggak need. Nah, jadi jawabannya adalah clause. Kenapa? Karena dia tidak ada subjek di sini tuh, lihat before plus ing langsung. Jadi dia langsung frase, buying a car. Ini namanya noun phrase. Oke? Lah ini tadi, kita lihat ini tadi ya. Jadi yang namanya subordinate clause kok itu ya, dia yang namanya clause, dia itu butuh yang namanya subject. She attend, she would. Kalau frase before watching the movie misalnya, before watching the movie, jadi dia tidak membutuhkan yang namanya subject, itu disebut dengan phrase. Seperti itu ya. Tadi udah sampai mana nih tadi? Nah, berarti kita ini diminta untuk mengganti subordinate phrase menjadi sebuah subordinate clause. Contohnya yang pertama adalah Krishna needed to get a loan before buying a car. Jadi Krishna need atau butuh mendapatkan uang, utang gitu kan, utang untuk sebelum membeli mobil. Itu dia kalimat ini menggunakan subordinate phrase. Yang kedua, kita diminta untuk mengganti menjadi subordinate clause. Krishna needed to get a loan before she bought a car. Jadi ada she-nya di sini. She bought a car. Jadi kita diminta untuk mengganti subordinate phrase menjadi subordinate clause. Jadi awalnya before buying menjadi before she bought a car. Ternyata Krishna ini cewek ya, tak kira cowok nih. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. A pilot
has to start the engine before take off. Before taking off itu adalah subordinate phrase. Gimana kita mengganti before taking out ini menjadi subordinate clause? Apa? Jadi before apa? Pilotnya mau cewek apa cowok nih? Before he, cowok ya. Before he take off. Jadi ini jadi awalnya dari subordinate clause, phrase menjadi subordinate clause. Kemudian yang kedua, the man eats a lot of food after working hard. Jadi menjadi after ini after he work hard. Ini bukan take it off, no. Tapi takes. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan Mbak Karisma. Apakah semuanya itu pasti ada ed-nya, Miss? Nggak semua, Mbak, tapi tergantung bentuk kalimatnya. Kalau Krishna, ini contohnya Krishna needed to get a loan before buying a car. Saya terangin, nanti lupa malah kalau ini ya, contohnya Krishna needed to get a loan before buying a car. Kalau needed ini kan terjadinya lampau ya, Mbak. Nah, akibatnya nanti di sini juga jadinya lampau, jadinya both. Jadi bentuk kedua dari buy. Gitu kan? Bukan lagi buy nih, bukan lagi buying tapi both. Bentuk kedua dari buy. Karena di sini juga bentuk kedua gitu kan, lampau. Berbeda dengan ini. A pilot has to start the engine before taking off. Di sini has to, dia harus memulai. Tapi harusnya di sini present bukan past. Jadi akibatnya adalah di sini juga present juga. Jadi takes bukan took. Bukan bentuk kedua tapi bentuk pertamanya present singular atau bentuk pertamanya present yang untuk subjek single gitu. He takes jadinya. Kemudian yang ketiga, the man eats a lot of food after working hard. Jadi kita analisis dulu, ini kalimatnya lampau atau present atau past, lampau atau tidak gitu. Eats itu melambangkan mengindikasikan kalau kalimat ini adalah present bukan lampau. Jadi after working hard dijadikan klausa, jadi after he works hard gitu. Nah, kira-kira gimana? Paham nggak? Ini saya takutnya saya bicara tentang present past gitu, tapi present tense, past tense gitu kan. Takutnya belum belum tahu gitu, present itu bentuknya seperti apa, past seperti apa, kemudian saya menerangkan kan nanti jadi bingung gitu kan. Apa saya harus menerangkan tentang present sama past? Present tense, past tense, future tense, continuous tense, tahu nggak sih? Soalnya kalau misalnya kayak gini nih, a pilot has to start the engine before taking off. Kemudian misalnya ini kita mengasumsikan ini salah, ini kalimatnya ternyata past tense. Kemudian kita menjawabnya he took off, itu salah loh kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kayak gini, the man eats a lot of food after working hard.
Kemudian kita salah menganalisis gitu. Oh, tak pikir ini, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu present atau past misalnya. Terus kita jadinya after he work pakai ed seperti yang Mbak Garisma tadi tanya. Itu tuh udah salah kalau dalam bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris tuh yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, sedang berlangsung, itu berbeda. Seperti itu. Kita harus menganalisis dari, kita bisa melihat dari verbnya, dari kata kerjanya dan keterangannya. Kalau tidak ada keterangannya, berarti kita melihat kata kerjanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saya menerangkan tentang present, kemudian past, gitu kan, tapi belum tahu, ya kan mumet nanti yang mendengar penjelasannya gitu. Nanti saya terangkan aja ya mengenai beberapa grammar yang yang basic ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang materi ini, kalau materi yang untuk kelas ini kita udah kelas 12 ya, diasumsikan sudah tahu gitu grammar dasarnya. Kita sudah diasumsikan tahu dasar-dasar grammar seperti future, past tense, present tense gitu kan. Itu sebenarnya sudah diasumsikan tahu, tapi oke, kita nanti saya review lagi ya. Meskipun tidak ada dalam silabus sebenarnya, tidak ada dalam materi. Tapi oke, kita nanti belajar yang saya terangkan tentang basic grammar dulu aja, yang kayak past tense, future tense, continuous tense, present tense itu ya. Oke? Daripada saya menerangkan tapi malah bingung kan? Kemarin kalau pas diterangkan bahasa Inggris, gimana ya? Kelas ini udah tahu kayak misalnya tadi ya. Saya yang penting kalau silabus, oke lah kita nanti bisa belajar, tapi yang penting menurut saya adalah dasar dulu. Jangan sampai kalau kita belajar bahasa Inggris melewati basicnya, nanti kita akan bingung, saya yakin. Jadi kita need basicnya dulu. Kita mengenali verb dulu, noun dulu, adverb dulu, adjective dulu, kemudian kita tahu pronoun gitu kan, kata gantinya itu apa, kemudian kalau basic structure dari kalimat itu seperti apa, kalau verb, subjek ketemu verb itu jadinya gimana, subjek ketemu noun jadinya gimana, subjek ketemu adverb gimana, subjek ketemu adjective gimana. Itu sebenarnya lebih penting itu di awal. Nah, kira-kira kelas ini sudah pernah belum dapat pelajaran yang basic seperti itu? Atau tahu-tahu udah yang advance kayak gini, membuat kalimat atau apa? Belajar tentang to be juga kayak gitu. Ini kok tak extend terus malah bahasa Inggris ini. Oke lah, kita nanti ini ya, belajar dari ini ya, basic dulu aja ya. Nah, ini udah hampir jam 12 nih, nanti malah pada capek nanti. Oke. Kapan nih mau belajar bahasa Inggris? Karena saya pengennya tuh kalau belajar pas basic ini, berangkat banyak gitu, berangkat semua kalau perlu. Biar semuanya tahu gitu, basicnya dulu, seperti apa, baru nanti kita belajar yang lebih advance gitu. Oke? Oke, jangan hari Minggu. Yes. Tadi sebenarnya saya udah mulai jam 9, Mbak, tapi karena kelas 11 itu tutornya baru dan masih bingung lah, saya ngebantu kelas 11, jadi saya opennya 9.30 gitu. Ya, kita nggak hari Minggu ya, kita hari Senin nanti kalau nggak hari Kamis. Oke? Kita sudahi dulu ya pertemuan malam ini. Oke, thank you for the coming, thank you for the attention, and let's close our class by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, I hope we can get more knowledge and experience in making
suggestion and then requesting and then giving instruction. So I hope what we learn this night will be useful for you, for me, and for everyone who watch this recording. Okay, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.